serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jangan jalan marah-marah. Iblis, ini jelas-jelas iblis. Merasuki orang, mengajak mereka untuk berbuat jahat, itu bukan marah-marah. Dengan bujuk rayu, dengan bisik-bisik. Udah bos, alas bos, masa kayak gitu nggak bisa. Nggak marah-marah iblis itu. Dan ini kan strategi marketing paling tua, paling hebat dia. Nggak marah-marah, bujuk rayu, bisik-bisik. Biasanya kan kalau Bapak Ibu guru tahu kan, yang namanya bisikan-bisikan gosip itu kan makin kecil suaranya itu kan makin akurat informasinya itu kan. Makin detail dan makin sungguh-sungguh. Makin kecil suaranya itu makin classified informasi itu yang diberikan. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu guruku sekalian? Pertama adalah cinta dan kebijaksanaan. Yang kedua, lingkup kebijaksanaan. Ketiga, hikmah kebijaksanaan. Keempat, hikmah muta'aliyah. Dan terakhir, kesalahpahaman filsafat. Nanti setelah kelima hal ini kita bahas, nanti kita akan tutup dengan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Mulai pertama adalah cinta dan kebijaksanaan. Seperti kita tahu bahwa cinta dan kebijaksanaan ini sebenarnya kita ambil dari kata filosofia. Hanya saja kali ini kita fokus pada sofianya. Jadi sama seperti bulan lalu, pertemuan sebelumnya, kita bahas kata filonya, cinta, rupanya ada beberapa istilah. Demikian juga kali ini kita bahas tentang kebijaksanaan, juga rupanya ada beberapa istilah terkait dengan itu. Memiliki karakteristik masing-masing. Nah, epistem ini bicara tentang kebijaksanaan dalam lingkup teoritis, yakni kemampuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dengan metode ilmiah. Jadi lebih pada pengetahuan teoritis. Diambil dari kata bijak. Orang bijak taat pajak. Nah, itu yang masalah yang terakhir itu. Karena pertanyaannya orang bijak taat pajak. Terus orang pajak, saya tidak tahu. Nah, jadi epistem ini nanti akan ada pembahasannya secara khusus di filsafat. Nanti inilah yang kemudian menjadi epistemologi yang kita kenal. Tetapi kata bijak ini juga rupanya punya konteks lain yang sedikit lebih luas. Apa itu? Pronesis. Pronesis ini kebijaksanaan dalam konsep praktis. Kebijaksanaannya di sini adalah kemampuan untuk memahami situasi, kemampuan untuk membuat keputusan dengan bijak. Nah, ini yang biasanya kita identik dengan pemimpin. Yang kita butuhkan kan raja yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana. Itu biasa konteksnya di sini nih. Jadi kebijaksanaan dalam konteks praktis, dalam konteks pengambilan keputusan, biasanya di situ lingkupnya. Pronesis. Nah, selanjutnya yang ketiga ada nous. Nous ini kebijaksanaan konteksnya intuitif. Jadi kemampuan untuk memahami dan menghayati kebenaran secara langsung. Dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman, tiba-tiba dia mendapatkan pengetahuan lebih yang sifatnya intuitif. Nah, tetapi yang menarik adalah kata terakhir, yakni Sophia. Kenapa? Karena Sophia ini kebijaksanaan dalam konteks yang lebih luas. Sophia ini kebijaksanaan yang mendalam terkait tentang pemahaman mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Artinya apa, Bapak Ibu Ustazah sekalian? Sophia melingkupi ketiganya. Sophia meliputi semuanya. Sehingga kebijaksanaan yang dicintai, yang ingin ditelusuri dan dipelajari filsafat, sebenarnya tidak hanya bicara wilayah teoritis. Dia juga identik nanti relate dengan persoalan praktis.
dia juga tidak hanya murni hanya mengandalkan akal, dia juga membuka ruang wilayah intuitif yang di sini diwakili oleh kata nous di dalamnya. Jadi filsafat bicara tentang kebijaksanaan itu sebenarnya memiliki lingkup yang luas. Saya sedikit cerita dalam contoh sains. Bapak Ibu guruku sekalian, para satir pasti tahu dari mana Newton dapat ide tentang gravitasi. Dari mana? Dari apel yang jatuh menimpa kepalanya. Kalau apel yang jatuh menimpa kepala kita, besar kemungkinan paling cuma satu kesal. Apa ini? Yang kedua, senang karena ada apel bisa kita makan, minim. Tapi Newton punya cara berpikir yang berbeda. Nanti kuncinya di akhir di cara berpikir yang saya mau jelaskan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang duduk begini, ada orang berdiri, ada orang rebahan, aneh tidak? Tidak, normal kan? Normal. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya melayang, entah dengan wirid apa, atau saya misalnya terbang, itu kira-kira aneh apa tidak? Aneh. Cara berpikir kita mengatakan itu aneh. Tetapi justru hal ini yang membuat Newton berpikir. Bulan mengelilingi mati itu menggelinding atau melayang? Melayang. Bumi yang dikelilingi bulan tadi mengelilingi matahari itu menggelinding atau melayang? Melayang. Matahari dan planet-planet di sekitarnya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti menggelinding apa melayang? Melayang. Loh, kalau semua benda sebesar itu saja melayang, kenapa apel ini harus jatuh? Jadi mestinya kita juga ini melayang. Ya nggak sih? Berpikirnya kan begitu. Ini contoh berpikir yang reflektif. Ini keywordsnya reflektif. Isaac Newton punya satu pemikiran yang berbeda dengan orang di masanya karena berpikir lebih komprehensif bahwa seharusnya bukan melayang yang aneh, kita yang duduk berdiri ngobrol inilah yang aneh. Apel jatuh inilah yang aneh. Ada sesuatu yang menjadikan peristiwa ini anomali, tidak seperti yang lain. Apa itu? Inilah yang kemudian disebut sebagai gravitasi. Sesuatu yang belum dipahami orang sebelumnya, bahkan keberadaannya belum dipikirkan orang sebelumnya. Tetapi sama oleh Newton, dia menjadi sesuatu yang dia sadari bahwa ini sumber keanehan. Kenapa kita terpaksa begini duduk di sini? Nah, apa yang membedakan antara cara berpikir Newton dengan yang lain? Karena perlu diingat, Newton bukan cuma fisikawan, dia seorang filsuf. Pada waktu itu, dia menulis karya Philosophia Natura Principia Mathematica, prinsip matematika dari filsafat alam. Disitulah salah satunya pembahasan tentang gravitasi itu. Nah, sama seperti pertemuan kita sebelumnya, oke lah kalau misalnya ini di Barat, Islam punya nggak yang semacam itu juga? Rupanya Islam juga ada yang menggambarkan kebijaksanaan dan mirip-mirip dengan ini. Apa itu? Ini yang kita bahas di lingkup kebijaksanaan. Jadi, Bapak Ibu guruku sekalian, beberapa istilah dalam Islam yang terkait dengan kebijaksanaan, baik dia secara teoritis, baik dia secara praktis, baik dia intuitif, dan keseluruhan itu juga ada. Yang pertama, ilmu. Jadi ilmu itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Ilmu ini adalah kebijaksanaan berupa pengetahuan yang diperoleh dengan proses pembelajaran dan pengalaman. Jadi apa yang Bapak Ibu guruku lakukan di sini, berbagi pengetahuan, sesungguhnya adalah berbagi kebijaksanaan. Bapak Ibu guruku di sini lakukan, sesungguhnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bijaksana. Apa yang para ibu guruku sekalian lakukan itu sudah menyebarkan kebijaksanaan. Sebenarnya makanya apa yang Bapak Ibu lakukan sendiri sebenarnya sudah terkait langkah awal berfilsafat sebagai pengetahuan. Persoalannya adalah
ada step selanjutnya yang memperluas skalanya itu. Kita butuh scale up. Apa itu? Masuk di faham. Faham adalah kebijaksanaan berupa pemahaman yang mendalam diperoleh melalui penghayatan dan pengamalan. Jadi ini dua ranah yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Dia butuh penghayatan lebih. Pemahaman itu datang dari penghayatan, datang dari pengamalan. Kita bisa saja tahu sesuatu, tapi mungkin belum ngeh, belum sampai di level sadar. Gampangnya apa ya? Misalnya kita baru pulang, ini kan lagi bulan Maulid ya. Kita baru pulang Maulid bareng sama teman, tiba-tiba perjalanan pulang lewat orang dandutan. Bang Toyib, mengapa tak pulang-pulang? Kawan kita berdua, dia ikutan nyanyi. Kenapa? Dia tahu lagu itu. Sebatas tahu, bahkan mungkin liriknya hafal, tapi hafal pun masih sebatas tahu. Yang satunya lagi, dia punya kesadaran lebih. Ini perasaan ini kok akrab di mana ya? Bang Toyib, ya dawal ayana. Kok ternyata mirip gitu loh teman-teman. Dia coba menghayati, mendalami, loh. Jangan-jangan lagu Bang Toyib sebenarnya ini pelesetan dari Ya Toibah. Bang Toyib, liriknya diulang. Ya Toibah sama, namanya sama, liriknya sama, diulang-ulang. Nadanya pun sama. Apa teman-teman sekalian, Bapak Ibu guruku, ada hal yang kadang-kadang kita lewatin tapi kita nggak ngeh gitu loh 100%. Kenapa? Karena yang kita lakukan mungkin hanya sebatas memikirkan itu, tidak coba sampai pada berusaha meresapi, mendalami. Ini hal yang kedua terkait kebijaksanaan. Yang ketiga, basar. Basar ini juga wilayah kebijaksanaan berupa kemampuan memandang sesuatu bukan hanya secara lahiriah tetapi juga batiniah. Pernah satu orang Nasrani datang menghadiri pengajian Imam Junaid al-Baghdadi. Dalam pengajian itu dia seorang Nasrani, dia datang karena tertarik saja ingin mendengarkan pengajian, penasaran. Sampai setelah pengajian, saat Imam Junaid sendiri, dia menghampirinya dan berkata, "Imam, izin bertanya. Ada hadis yang mengatakan takutlah pada firasat orang mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah." Apa maksudnya Imam Junaid? Dia menjawab langsung, dia tembak. Maksudnya sudah waktunya kamu lepas sabuk Nasranimu, kemudian masuklah ke dalam Islam. Jadi dia langsung tunjukkan dengan bukti. Dia tidak jelaskan lagi teoritis, bahwa memang saya pun bisa langsung tahu bahwa kamu itu begini dan yang lain-lain. Dan yang terakhir tentu saja adalah hikmah. Hikmah ini mirip dengan Sofia tadi, dia punya lingkup yang lebih luas. Dia punya lingkup yang lebih luas terkait pemahaman tentang Tuhan, alam, dan manusia. Maka hikmah, Bapak Ibu guruku sekalian, itu memasuki semua wilayah ini. Nah, selanjutnya kita bicara hikmah kebijaksanaan. Ini kok mirip dengan sila keempat dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena memang dua kata itu sengaja digunakan oleh para perumus Pancasila waktu itu. Hikmah tadi ini, Bapak Ibu guruku sekalian, kita sudah ketahui sebagai kebijaksanaan yang lebih luas dan mendalam terkait pemahaman tentang Tuhan, alam, dan manusia. Tetapi misalnya dalam Al-Quran kita ada ayat wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Nah, artinya apa? Kata hikmah ini memang kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Dan memang lingkupnya filsafat dalam Islam itu sesuai banget dengan ayat ini. Kenapa? Karena filsafat Islam tidak hanya bicara pengajaran secara teoritis, tetapi bahkan sampai di level penyucian batin.
Kalau ayat lain ada yang penyuciannya di belakang, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi 3 ini terkait erat satu dengan yang lain. Nah, kalau melihat lingkupnya dari definisi yang kita gambarkan tadi, Bapak Ibu guruku sekalian, setidaknya berarti ada 2. Satu, hikmah yang kaitannya dengan ilmiah, kemampuan untuk memahami, memperoleh makna mendalam. Apakah itu memang tadi melalui pelajaran, pembelajaran, ataukah memang melalui intuisi? Tetapi bahwa dia kemudian memperoleh makna mendalam, dan ini tadi seperti yang kita katakan bahwa itu sifatnya rizki dari Allah. Saya suka ngeliat di meja ini ada doa belajar yang mungkin diajarkan kepada anak didik kita sebelum memulai pelajaran. Rabbi zidni ilman, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Tetapi selanjutnya apa? Warzuqni fahman, dan rezekikan kepadaku pemahaman. Satu ilmu, satu pemahaman. Satu ilm, satu faham. Tapi pertanyaannya, kenapa pada waktu bicara ilm yang dikatakan tambahkan, sementara pada fahman yang digunakan rezekikan, berikan rezeki? Ini 2 hal berbeda. Sebab yang namanya pengetahuan itu insya Allah linear. Semakin banyak belajar, semakin banyak tahu. Tetapi kalau pemahaman, tunggu dulu, belum tentu semakin banyak belajar memiliki pemahaman yang lebih mendalam daripada orang yang sedikit belajar tapi banyak merenung. Kenapa? Karena konteksnya di sini fahman itu rizki. Allah berikan dalam bentuk rizki. Ada orang yang mungkin dia sedikit saja dia pelajari, tetapi dengan perenungan yang mendalam dia kemudian memiliki pemahaman lebih. Kenapa? Dalam Al-Quran memang Allah katakan yu'til hikmata may yasha. Jadi dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang pengetahuannya mungkin sedikit, ketika Allah mau kasih dia hikmah, dalam dia memahami. Dalam dia memahami. Begitu juga sebaiknya orang yang mungkin pengetahuannya banyak tapi merasa tidak butuh sama sekali bantuan dari Tuhan, tidak membutuhkan sama sekali bantuan doa dan segala macam, belum tentu juga pemahamannya jauh lebih banyak. Itu kenapa bagus banget ketika memang kita mengajari anak-anak kita selalu mulai doa belajar, doa dulu baru belajar. Nah, selanjutnya terkait hikmah lainnya selain ilmiah ada juga yang disebut amaliyah, yakni kemampuan menerapkan makna mendalam pada kehidupan sehari-hari. Apa ini contohnya? Inilah yang biasa kita jadikan rujukan dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jangan jalan marah-marah. Kadang kita dengar ini kalau misalnya kalau kita lagi Jumatan, khutibnya kurang tahu mungkin ada masalah atau apa, marah aja jamaahnya. Itu mereka yang tidak salat Jumat. Mereka tidak tahu nanti mendapat laknat dari Allah. Azab ini. Astagfirullah. Orang dibaik bikin saja, diajak belum tentu mau, apalagi dimarah-marahin. Bapak Ibu sekalian, iblis ini jelas-jelas iblis merasuki orang, mengajak mereka untuk berbuat jahat. Itu bukan marah-marah, dengan bujuk rayu, dengan bisik-bisik. Udah bos, balas bos, masa kayak gitu nggak bisa. Nggak marah-marah iblis itu. Dan ini kan strategi marketing paling tua, paling hebat dia. Nggak marah-marah, bujuk rayu, bisik-bisik. Biasanya kan kalau Bapak Ibu guru tahu kan, yang namanya bisikan-bisikan gosip itu kan makin kecil suaranya itu kan makin akurat informasinya itu kan. Makin detail dan makin sungguh-sungguh. Makin kecil suaranya itu makin classified informasi itu yang diberikan. Nah, jadi bukan dengan marah-marah. Justru bagaimana caranya kalau memang mereka tidak Jumatan,
kasihani mereka, doakan mereka, semoga Allah buka hatinya untuk Jumatan, sampaikan dengan baik. Mereka yang tidak Jumatan, dengar-dengar malah dimarah-marahin, ngapain gua datang, udah banyak masalah, datang pergi Jumatan dia omel-omelin. Tapi kalau misalnya yang menyampaikan juga enak, teduh, ada kerinduan, sehingga mereka insya Allah mungkin lebih tertarik datang. Nah, ini dari segi hikmah kebijaksanaan Al-Quran. Kita lanjut. Nah, di filsafat Islam, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, guruku sekalian, ada namanya hikmah muta'aliyah. Kalau didefinisikan di Indonesia kan kebijaksanaan tertinggi, bisa juga dimaknai sebagai kearifan puncak. Inilah yang diajarkan oleh Mulla Sadra. Inilah yang banyak menjadi referensi, menjadi banyak acuan dalam pembahasan filsafat kita. Kenapa? Karena dalam filsafat Islam ini yang paling baru dan paling komplit. Dia tidak hanya sebatas lingkup filsafat saja, melainkan juga dia di dalamnya memadukan antara 3 tradisi yang berbeda. Satu, filsafat Islam sendiri, yakni ilmu yang mempelajari tentang realitas hakiki segala sesuatu di alam, khususnya dalam Islam. Yang kedua, tasawuf. Nah, inilah yang menjawab tadi Ustadz Rizky, bahwa kenapa kadang-kadang apa sih kaitannya dengan tasawuf? Dalam pembahasan kita memang sedikit banyak akan terkait itu. Sebab ini wilayahnya, ranahnya di hikmah muta'aliyah, juga memadukan tentang aspek spiritualitas Islam. Dan yang terakhir juga masuk wilayah kalam, yakni ilmu yang mempelajari tentang keyakinan dasar dalam keimanan Islam. Nah, sebagai penutup, ada beberapa kesalahpahaman selama ini sehingga orang enggan belajar filsafat. Ada sangkaan, terus di sebelahnya kami bikin sanggahan. Pertama, ada orang bilang filsafat bertentangan dengan agama. Ini aneh-aneh pelajaran. Lah, penjelasannya, menuntut ilmu adalah ajaran agama dan filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan, salah satu ilmu pengetahuan tertua. Bahkan dikatakan filsafat adalah induk dari segala pengetahuan. Sebab sebelum pengetahuan-pengetahuan itu berkembang menjadi studi spesifik, dulunya itu adalah studi filsafat. Kemudian yang kedua, filsafat sangat terpengaruh Barat. Pertanyaannya, adakah ilmu yang kita pelajari sampai hari ini selain ilmu khusus agama Islam yang tidak terpengaruh Barat? Mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, terkait misalnya IPA, kemudian sosiologi, ekonomi, semuanya ini kan terkait bersentuhan dengan Barat, sehingga perlu kita sadari bahwa itu bukan menjadi persoalan. Pengetahuan pada dasarnya itu adalah milik Tuhan yang menjadi hak umat manusia untuk dipelajarinya sebagai pegangan mereka. Ketiga, filsafat berpikirnya terlalu radikal. Betul, filsafat radikal. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks radikal itu sebagai kata radix. Radix itu artinya akar. Radikal artinya berpikir secara mengakar, berpikir secara menyeluruh. Itulah yang di filsafat. Yang membuat berbeda Bapak Ibu guruku sekalian antara orang yang berfilsafat dengan yang tidak sama sekali bersentuhan filsafat adalah karena mereka tidak cuma berpikir, tapi mereka berefleksi. Di mana bedanya? Berefleksi, dia keluar dari dirinya untuk melihat dirinya. Berpikir itu, ini berpikir ya, berpikir itu saya subjek, ini objek. Saya melihat le mineral, ada manis-manisnya gitu. Masa cuma nggak ada manis-manisnya tuh? Biasa aja. Itu berpikir, saya subjek, ini objek. Berefleksi, tidak begitu. Berefleksi, dia menarik dirinya keluar. Dirinya di luar, inilah subjeknya. Objeknya siapa? Dirinya yang sedang melihat sesuatu. Jadi mirip dengan mengenang, mengingat, tetapi kejadiannya sekarang. Dia menjadikan dirinya yang sedang mengalami sesuatu sebagai objek untuk dia renungkan. Memiliki kesadaran itulah yang mungkin membuka Bapak menyadari sesuatu lebih besar. Tidak perlu tunggu 2 tahun.
Kenapa? Karena selama ini cara berpikirnya hanya saya melihat semuanya sebagai objek. Tidak, jadikan diri Anda sebagai bagian dari objek. Sama seperti peristiwa mengenang, tadi pagi kita sarapan apa, tapi bukan tadi pagi, sekarang. Saya membayangkan diri saya yang sedang memegang mic, berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian berdiskusi. Itu proses berefleksi. Orang yang berefleksi, selain dia bisa lebih cepat memahami sesuatu, dia juga mungkin akan lebih menerima nasihat. Kenapa? Karena dia lebih banyak mengevaluasi dirinya. Dia mau tahu. Orang yang biasanya egois itu karena dia tidak mau mengevaluasi diri. Dia hanya menjadikan dirinya sebagai ukuran untuk menilai orang lain. Bawahnya dia langsung, dia bodoh itu bodoh. Enak itu langsung nyebut orang bodoh. Gitu loh. Dia jarang merenungi dirinya sendiri. Termasuk yang ketiga, kegagalannya tentu akan lebih cepat dia pahami. Kenapa? Karena dia lebih banyak mengevaluasi diri, merenungi diri. Jadi kalau ditanyakan juga bagaimana salah satu caranya memperoleh hikmah, tentu saja harus dengan lebih banyak merenungi diri sendiri. Introspeksi ini bahasa lain dari berefleksi. Dan berefleksi ini salah satu metodologi, cara yang banyak digunakan dalam filsafat. Jadi bukan dalam arti radikal ekstrim, enggak. Kalau ada misalnya filsafat itu orangnya nyeleneh, aneh-aneh, ya itu memang kelakuannya dia, hanya kebetulan aja belajar filsafat. Jadi dia merasa dapat kesempatan untuk semakin nyeleneh. Keempat, terlalu mengandalkan akal. Nah, Quran sendiri mengajarkan manusia untuk berpikir banyak menggunakan akalnya. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, filsafat tidak merujuk pada Quran dan hadis. Perlu diingat, justru filsafat Islam itu sangat bersandar pada Al-Quran dan hadis. Tadi contoh-contohnya tadi pada waktu kita bicara misalnya hikmah. Kita bicara hikmah tidak hanya sebatas ngomong hikmah doang. Kamu sudah mengerti hikmah? Oh, saya sudah dulu. Saya dulu kuliah juga ngambil itu. Jurusan apa dulu kuliah? Ya saya ambil hikmahnya aja. Maksudnya kuliahnya tidak selesai. Ya saya kuliah ngambil hikmahnya aja. Berarti dia cuma sampai di gerbang itu pulang. Jadi sama sekali tidak demikian Bapak Ibu guru sekalian ketika kita bicara tentang filsafat Islam. Sebagai penutup, apa message kita? Pesan terkait cinta dan kebijaksanaan. Pertama, bijaksana bukan hanya tentang pengetahuan. Bijaksana ini tentang kesadaran. Bagaimana caranya? Nanti mungkin bisa kita diskusikan. Bahkan lebih dari itu, ini tentang cara hidup. Selanjutnya, cintai kebijaksanaan atau hikmah dimanapun yang berada. Jangan dikotak-kotakan ini dari barat tidak boleh, ini dari ini boleh, enggak. Kenapa? Karena hikmah atau kebijaksanaan bisa datang dari mana saja. Terakhir, cintai secara bijaksana, yakni dengan membujuk secara bajik dan bijak. Masa kalah sama iblis? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.